Hai, Assalamualaikum. Salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Disimak sampai selesai ya videonya. Kita mulai dengan soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Terdapat segitiga A, B, C. Menurut aturan sinus, besar sin A adalah, jadi dalam aturan sinus menyatakan perbandingan dari panjang sisi A per besar sinus sudut A sama dengan panjang sisi B per besar sinus sudut B, sama dengan panjang sisi C per besar sinus sudut C. Jadi, rumus tersebut bisa juga kita tuliskan seperti berikut, di mana sisi A adalah sisi di depan sudut A, yaitu BC. Jadi sisi B adalah AC dan sisi C adalah AB. Sekarang perhatikan dua perbandingan berikut, yaitu BC per sin A sama dengan AC per sin B. Besar sin A bisa kita jabarkan menjadi BC dikalikan silang dengan sin B kemudian per AC. Jika kita perhatikan perbandingan dari BC per sin A sama dengan AB per sin C, maka besar sin A sama dengan BC-nya dikali dengan sin C, lalu per AB. Di sini yang sesuai adalah pilihan C. Perhatikan segitiga ABC berikut, diketahui besar sudut B 60 derajat dan sudut C 75 derajat. Sedangkan panjang sisi BC adalah 8 dan yang ditanyakan adalah panjang sisi AC. Karena AC adalah sisi di depan sudut B yang sudah diketahui sudutnya, kemudian BC adalah sisi di depan sudut A, maka kita tentukan terlebih dahulu besar sudut A. Ingat bahwa dalam segitiga jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Jadi besar sudut A sama dengan 180 dikurangi 60 ditambah 75 sama dengan 45 derajat. Kita tuliskan perbandingan dari aturan sinusnya adalah BC per sin A sama dengan AC per sin B. BC panjangnya adalah 8 per sinus sudut 45 derajat, sama dengan AC per sinus 60 derajat. Nah, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, sedangkan sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita coret setengahnya, maka besar AC adalah 8-nya dikalikan dengan akar 3, kemudian per akar 2. Kita rasionalkan dengan mengalihkan akar 2 per akar 2. Jadi 8 akar 3 dikali akar 2 adalah 8 akar 6. Kemudian per akar 2 dikali akar 2 adalah 2. 8-nya dibagi 2 adalah 4, jadi panjang AC sama dengan 4 akar 6. Soal nomor 3, diketahui segitiga PQR dengan panjang PQ 8 cm, QR 7 cm, dan PR 5 cm. Jika besar sudut Q 30 derajat, maka sin R adalah, jadi sudut R mempunyai sisi yang di depannya adalah PQ dengan panjang 8, sedangkan sudut Q mempunyai panjang sisi yang di depannya yaitu PR, besarnya adalah 5. Jadi, kita gunakan aturan sinusnya di sini 8 per sin R sama dengan 5 per sin 30. Jadi sin R sama dengan, kita kalikan silang 8 dengan sin 30, kemudian dibagi 5. Sinus dari 30 adalah setengah. Jadi 8 dikali setengah adalah 4, kemudian dibagi 5 sama dengan 0,8. Kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Pada segitiga KLM diketahui panjang KL 6, KM 6 akar 2, dan besar sudut L 45 derajat.
Maka besar sudut K sama dengan, di sini 6 adalah besar panjang sisi dari sudut M. Sedangkan 6 akar 2 adalah panjang KM, yaitu sisi di depan sudut L. Jadi persamaan dari aturan sinusnya adalah 6 per sin M sama dengan 6 akar 2 per sin 45 derajat. Kita tentukan dahulu sin M sama dengan 6 dikali sin 45 derajat per 6 akar 2. Karena besar sudut sinus 45 derajat adalah setengah akar 2, maka akar 2-nya bisa dicoret, kemudian 6-nya juga bisa dicoret tinggal setengah. Nah, sinus M sama dengan setengah, maka besar sudut M adalah 30 derajat. Sekarang baru kita hitung besar sudut K, yaitu 180 dikurangi sudut L dan sudut M. Jadi 180 dikurangi 30 dan 45, sehingga tersisa 105 derajat. Soal nomor 5 diketahui segitiga ABC dengan panjang BC 6 cm dan AC 5 cm. Jika besar sudut B 30 derajat, maka nilai dari tangan A adalah, ingat BC adalah sisi di depan sudut A. Jadi BC per sin A sama dengan, sedangkan AC adalah sisi di depan sin sudut B. Jadi AC per sin B. Maka karena BC adalah 6 dan AC 5, kemudian sudut B adalah 30 derajat, kita bisa tentukan sinus A sama dengan 6 dikali sinus 30 derajat per 5. Jadi 6 dikali setengah per 5 sama dengan 3 per 5. Karena kita dapatkan sinus A adalah 3 per 5, kita gambarkan segitiga siku-sikunya dahulu. Ingat, sinus adalah sisi depan per sisi miring. Jadi 3, sisi miringnya 5. Maka dari triple Pitagoras kita dapatkan sisi sampingnya besarnya adalah 4. Karena besar tangan A yaitu depan per samping, jadi sisi depannya adalah 3, sampingnya adalah 4. Jadi tan A sama dengan 3 per 4. Soal nomor 6, sebuah segitiga memiliki perbandingan besar sudut 1 banding 2 banding 3. Maka perbandingan panjang dua sisi terpendeknya adalah, jadi perbandingan antara panjang sisi dengan besar sudut adalah sebanding. Karena yang ditanyakan dua sisi terpendek, maka kita perhatikan dua sudut yang paling kecil, yaitu dengan perbandingan 1 dan 2. Jadi kita misalkan sudut dengan perbandingan satunya adalah sudut A, maka besarnya adalah 1 per 1 ditambah 2 ditambah 3 adalah 6, kemudian dikalikan 180 derajat adalah 30 derajat. Kemudian sudut satunya lagi adalah sudut B, 2 per 6 dikali 180 derajat adalah 60 derajat. Kita tuliskan aturan sinusnya, A per sin A sama dengan B per sin B. Jika kita kalikan silang, lalu ditukar, maka B tukar ke kiri, jadi di bawah jadi A per B sama dengan perbandingannya dengan sin A per sin B. Jadi A per B sama dengan sin 30 derajat per sin 45 derajat, yaitu 1 per 2 per 1 per 2 akar 2. Jadi 1 per 2-nya bisa habis, tinggal 1 per akar 2. Jadi perbandingannya adalah 1 banding akar 2. Perhatikan segitiga KLM berikut. Panjang KM adalah 9, KL adalah 12, dan besar sudut K yaitu sudut yang diapit oleh kedua sisi yang telah diketahui besarnya 40 derajat. Yang ditanyakan adalah besar dari LM kuadrat. LM adalah panjang sisi di depan sudut K. Maka
Menurut aturan kosinus, rumus dari LM kuadrat sama dengan KM kuadrat ditambah KL kuadrat dikurangi 2 dikali KM dikali KL dikali cos sudut K, yaitu sudut di depan sisi LM. Jadi sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 2 dikali 9 dikali 12 dikali cos 40 derajat. Sama dengan 81 ditambah 144 dikurangi 216-nya dikali cos 40 derajat. Jadi sama dengan 225 dikurangi 216 dikali cos 40 derajat. Kita lanjutkan dengan soal nomor 8. Di sini diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 9 cm dan AC 6 cm. Jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, maka panjang BC adalah, jadi di sini diketahui besar sudut A dan panjang sisi-sisi yang mengapit sudut A. Yang ditanyakan adalah panjang sisi BC, yaitu sisi di hadapan sudut A. Jadi aturan kosinusnya adalah BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali cos sudut A. Jadi sama dengan 9 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 2 dikali 9 dikali 6 dikali cos 60 derajat. Sama dengan 81 ditambah 36 dikurangi 108-nya dikali cos 60 adalah 0,5. Jadi sama dengan 117 dikurangi 54 yaitu 63. Maka panjang sisi BC adalah akar dari 63 cm. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 9. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi KL 24 dan LM 9, sedangkan sudut yang diapit kedua sisi tersebut yaitu sudut L adalah 60 derajat. Untuk menghitung panjang KM, maka sama dengan KM kuadrat yaitu 9 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurangi 2 dikali 9 dikali 24 kemudian dikali cos sudut L yaitu 60 derajat. Jadi sama dengan 81 ditambah 576 dikurangi 2 dikali 9 dikali 24 adalah 432 kemudian dikali cos 60 adalah 0,5. Jadi sama dengan 657 dikurangi 216 adalah 441. Maka panjang KM adalah akar dari 441 yaitu 21. Kita lanjutkan soal nomor 10. Pada segitiga PQR diketahui panjang sisi P 4 cm, Q 5 cm, dan R 6 cm. Maka besar cos P adalah, kita gunakan di sini aturan kosinusnya kita balik untuk menghitung besar kosinus dari suatu sudut. Di sini karena yang ditanyakan cos P, maka perhatikan Q kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi dengan P kuadrat, di mana P adalah sisi di depan sudut P, per 2 dikali Q dikali R. Jadi sama dengan 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurangi 4 kuadrat per 2 dikali 5 dikali 6. Jadi sama dengan 25 ditambah 36 dikurangi 16 kemudian dibagi dengan 60. Sama dengan 45 per 60. Bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Kita lanjutkan dengan soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. PQ 8, QR 3, dan PR panjangnya adalah 7. Ditanyakan besar sudut PQR. Sudut PQR sama juga dengan sudut Q ya. Nah, ingat sudut Q adalah sudut di hadapan sisi PR yang besarnya 7.
Jadi cos Q sama dengan P kuadrat ditambah R kuadrat dikurangi dengan Q kuadrat. Kemudian per 2PR. Jadi sama dengan 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 7 kuadrat per 2 dikali 3 dikali 8. Sama dengan 9 ditambah 64 dikurangi 49 dibagi dengan 48 sama dengan 24 per 48, yaitu 0,5. Jadi 0,5 adalah kosinus dari sudut 60 derajat. Maka besar sudut Q adalah 60 derajat. Nomor 12, di sini terdapat gambar segitiga ABC dengan panjang AB 11, BC 9, dan AC 10. Karena ditanyakan adalah besar tangen sudut C, maka kita tentukan dulu kosinus dari sudut C dengan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. A kuadratnya adalah 9 kuadrat ditambah 10 kuadrat kemudian dikurangi 11 kuadrat per 2 dikali 9 dikali 10. Jadi sama dengan 81 ditambah 100 dikurangi 121 per 180. Dapatkan di sini 60 per 180. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Karena yang ditanyakan adalah besar tangen, kita buat dulu di sini segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah sudut C. Kosinus adalah samping per miring, jadi sisi sampingnya adalah 1 dan sisi miringnya adalah 3. Kita tentukan besar sisi di depan sudut C yaitu akar dari 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 8. Ingat, tangen besarnya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi akar 8 per 1 sama dengan akar 8. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Untuk soal-soal lebih lengkapnya, bisa dicek di linknya dalam deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.